Alat peralatan penambang itu yang sampai sekarang dipergunakan oleh masyarakat itu semacam dulang, alat untuk melimbang. Itu dulunya asalnya memang dari zaman Cina menggunakannya. Nah, inilah lukisannya, lukisan penambangan timah zaman Belanda dulu. Jadi ini ilustrasinya yang menceritakan bahwa mereka dijadikan kuli waktu itu. Kegiatan penambangan timah dengan cara menggali tanah membuat para penambang dijuluki China Parit atau Singke Parit. Karena tradisi melarang perantau membawa istri mereka, akhirnya mereka menikahi perempuan setempat. Kawin campur ini membuat populasi keturunan Tionghoa di Bangka berkembang pesat. Ketika Belanda datang ke Pulau Bangka, waktu mereka menjajah itu mereka juga banyak mendatangkan orang-orang dari Cina untuk dipekerjakan menjadi kuli waktu itu karena di tempat negeri mereka sendiri pada tahun 1800 sebelum Masehi itu sudah ditemukan adanya timah. Jadi mereka dianggap sudah berpengalaman menambang oleh Belanda, dipekerjakan di sini. Sehingga pada tahun 1408 itu 1948 penduduk Bangka itu hampir 60% itu orang Cina. Penambangan timah selama ratusan tahun menjadikan Indonesia pemasok timah terbesar di dunia. Dapat dikatakan, bila penambangan timah di Indonesia bersin, maka pasar timah dunia akan terkena demam. Jadi timah di Pulau Bangka dan di Indonesia ini kita merupakan daerah penghasil timah nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Ya, kalau untuk ekspornya memang negara kita merupakan pengekspor timah terbesar di dunia. Jadi timah kita itu banyak dipergunakan untuk konsumsi luar negeri. Sementara untuk di dalam negerinya hanya dipergunakan itu sekitar 5%. Bila difoto dari udara, mungkin permukaan Pulau Bangka terlihat seperti daerah konflik yang penuh bekas ledakan bom. Lubang raksasa menganga di mana-mana, menjadi saksi bisu penambangan timah yang telah berakhir. Sesaat lagi, Mila akan mengajak Anda menelusuri pedalaman Pulau Bangka untuk melihat jejak peradaban yang muncul akibat penambangan timah. Kondisi Pulau Bangka yang sebagian besar masih alami menyediakan areal bermain bagi para pecinta off-road. Pedalaman Pulau Bangka memang tidak seganas hutan Papua. Namun jalur off-road ini sudah cukup menguras adrenalin bagi seorang gadis kota seperti Mila. Trek yang kami lewati, menurut para off-roader cukup ekstrim. Tapi bagi saya yang baru pertama kali mengikuti kegiatan off-road, medan yang kami lewati ini sangat ekstrim. Meski sudah menggunakan peralatan keselamatan, tetap saja saya merasa takut. Saya menyimpulkan, untuk mengikuti kegiatan ini, mental tentu yang utama. Namun, ada prasyarat lain yang tidak kalah penting, yaitu kepercayaan terhadap pengemudi. Seringkali, saya hanya dapat menutup mata dan berteriak kencang saat melewati jalan yang rusak dengan kecepatan tinggi. Tapi ternyata sensasi dan rasa puas yang didapatkan lebih besar daripada rasa takut yang saya rasakan. Udah main berapa lama? Main off-road? Udah sekian tahun ya, udah berapa tahun juga ya, udah 5-6 tahun gitu ya. Wow, mainnya selalu di Bangka atau? Ya di Bangka, di Belitung gitu udah muter-muter daerah sini ya? Kalau untuk nanti, mungkin aku kita akan diajak kemana? Ya kita akan menuju, kita touring ke Bukit Mangkol gitu ya. Terus habis itu kemana lagi? Habis itu ya kita
ke pemukiman daerah sini kan, daerah percinaan sini gitu. Di sana ada banyak masyarakat Ada masyarakat Tionghoa ya? Tionghoanya ya. Pedalaman Pulau Bangka beratus tahun silam pastinya masih berupa hutan lebat yang belum terjamah manusia. Para penggali timah juga pastinya harus berhadapan dengan medan berat jauh lebih berat daripada yang menghadang Mila. Mereka merupakan pionir yang menyebarkan peradaban hingga jauh ke pedalaman. Setelah bermain lumpur, mobil off-road ini juga mengantar saya menuju Bukit Mangkol, salah satu bukit tertinggi di pedalaman Pulau Bangka. Kami pun mampir ke sebuah desa kecil, yaitu Desa Mangkol. Warga setempat menyebut desa ini dengan nama Tunghin, yang bisa jadi merupakan nama aslinya. Letaknya di Kabupaten Bangka Tengah. Sayang, tak ada informasi pasti kapan desa ini mulai berdiri. Warga Desa Mangkol semuanya keturunan Tionghoa. Orang-orang tua di sini juga tidak terlalu lancar berbahasa Indonesia. Salah satu masyarakat asli Desa Mangkol yang saya temui adalah Tong Jilin. Kakek berumur 74 tahun ini memiliki 7 anak dan 14 cucu. Hanya ada satu anaknya yang masih tinggal di desa, yaitu Fung Min, alias Amin. Tinggal di sini berapa lama, Pak? 3 menurun. 3 menurun. 3 menurun tuh berapa? 3 generasi berarti. Kalau dulu nenek moyangnya datang ke sini awalnya jadi penambang timah apa? Benar Pak? mau. Penambang timah. Oke kok. Apa? Tukang ini ya palit tewa pe sebut petentongin ya. Ah, Kepala ini. kepala tambangnya gitu ya. Kepala tambang. Sampai generasi keberapa tuh? Amin. Generasi tidak tahu lah sih gua pertama lah sih. Dulu tuh bawah ini rumah singkek kali. Rumahnya sedikit banget. Banyak. Oh, banyak. Untuk orang yang gawe tambang, kerja tambang tuh, Di sini? dibikin camp. Oh, di sekitar sini. Bawah tuh masih ada bekas-bekas. Kini warga Mangkol tak lagi menjadi penambang timah. Mereka beralih profesi menjadi petani karena hasilnya lebih besar. Kini parit-parit itu telah ditinggalkan. China parit beralih menjadi petani lada, karet, dan buah-buahan. Kegiatan pertambangan pun bergeser ke lepas pantai. Namun, lubang-lubang raksasa bekas tambang timah setidaknya masih berguna untuk menguji nyali dengan mobil off-road. Nah, untuk motornya sangat cocok karena Bangka Belitung ini kan daerah pertambangan ya, jadi sangat mendukung sekali dengan jalur-jalur bekas-bekas tambang timah itu kan. Nah, itu sebuah tantangan bagi kita sendiri untuk melewatinya itu. Jadi teman-teman off-road itu memanfaatkan lahan yang sudah tidak terpakai, yang banyak ya yang ada di Bangka untuk kegiatan ini. Benar-benar. Tidak hanya mengubah bentang alam, pertambangan timah juga menghilangkan lapisan tanah subur yang membuat lahan bekas tambang tidak lagi produktif. Namun masih ada secercah harapan untuk mengembalikan kerusakan lingkungan akibat penambangan. Sesaat lagi. Ada 6 rumah besar, disebut Luk Puk Teo. Nah, kalau kamu masuk ke Kampung Bedong, sebelah kanan ada 6 deret, 6 rumah, 1 deret, bagus-bagus, besar-besar. Itu mereka ya pengusaha-pengusaha penambang atau kita sebut palet teo, istilahnya kan kepala parit. Nah, mereka itulah yang berdomisili awalnya di Kampung Gedong, kemudian karena bekerja tambang, lama-kelamaan itu menjadi satu kampung yang penghasilannya dari timah. Kata gedong berasal dari gedongan atau rumah mewah. Kampung ini menjadi potret kemakmuran para juragan timah tempo dulu. Sayang, dampak negatif penambangan timah tidak sedikit. Bila difoto dari udara, permukaan Pulau Bangka terlihat penuh lubang raksasa.
Tidak hanya mengubah bentang alam, pertambangan timah juga menghilangkan lapisan tanah subur yang membuat lahan bekas tambang tidak lagi produktif. Untungnya, tidak semua penambang timah cuci tangan. Pada tahun mendirikan Bangka Botanical Garden. Dana pembangunan dan operasional BBG berasal dari patungan para taipan timah tersebut. Ide awal pembangunan BBG sangat sederhana. Mereka merasa bertanggung jawab dengan dampak lingkungan akibat menambang timah. BBG lahir sebagai realisasi untuk memperbaiki kembali kondisi alam Pulau Bangka. Mereka ingin membuktikan bahwa tambang dan peleburan timah tidak selamanya negatif serta merugikan. Di sini sebenarnya ada zona penambangan timah. Mungkin penambangan timah bisa di ujung sana atau di mana pada waktu itu. Tapi yang jelas lahan ini adalah lahan yang katakanlah itu terlantar ya, kurang produktif sih, karena unsur hara di sini boleh dikatakan tidak cukup untuk membuat suatu tumbuhan yang bagus. Sehingga kita berpikir dengan teman-teman ini membuat lahan ini menjadi produktif. Kira-kira begitu. Saatnya sapi mandi sore. Pencetus BBG, Johan Ridwan Hasan, menjadi satu-satunya warga Tionghoa yang mendapatkan penghargaan Kalpataru. Upaya perbaikan dimulai dengan mengembalikan unsur hara yang hilang di permukaan tanah. Mereka pun berternak sapi dan menanam ratusan bibit pohon cemara. Dua hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan unsur hara yang sempat hilang. Kotoran dan urin sapi diolah dan disebar ke seluruh lahan BBG yang tidak produktif. Sedangkan pohon cemara berperan untuk melembabkan tanah, sehingga mempercepat penyuburan lahan. Kita tahu ya, tadi saya bilang bahwa Pulau Bangka ini identik dengan penambangan timah. Sehingga masyarakat yang terbentuk di sini ini adalah pola pikir bagaimana cara menambang. Kita tahu suatu saat tambang timah ini akan habis. Jadi pada saat habis mereka mesti mendapat pengganti istilahnya untuk nafkah mereka ya. Jadi Bangka Botanical tergerak untuk membuat suatu percontohan pertanian, peternakan, perikanan, sehingga pada saat timah habis, masyarakat bisa tetap hidup dengan cara, ya itu tadi, ya peternakan tadi, perikanan, ya pertanian, ya kira-kira begitu. Upaya ini telah berbuah manis. Hanya dalam jangka waktu 3 tahun sejak awal pembangunan di tahun 2010, lahan non-produktif ini kembali subur. Unsur hara yang hilang kembali muncul berkat kotoran dan urin sapi. BBG kini memiliki berbagai tanaman, mulai sayur hingga buah-buahan seperti buah naga dan kurma. Menurut petani di sana, buah naga yang dihasilkan di lahan BBG rasanya lebih manis bila dibandingkan dengan hasil buah naga di tempat lain. Keberhasilan BBG menjadi proyek percontohan. Dari total 300 hektar tanah yang dimiliki BBG, 150 hektar lahan berupa lahan penghijauan dan sisanya berupa lahan produksi. BBG memanfaatkan masyarakat di sekitar untuk dijadikan pegawai dengan sistem bagi hasil. Mereka boleh menggunakan lahan yang telah direhabilitasi untuk bertani dan berkebun. Harapan BBG, pada saat timah habis, masyarakat Pulau Bangka masih dapat terus hidup dari peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.